Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan i'rab kitab Fathul Qorib dan sekarang kita sudah sampai di rukun wudu yang nomor 4 ya, yaitu mengusap sebagian kepala. Langsung saja kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iris shalihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa rabi'u ay wal qismu ar-rabi'u min furudil wudu'i mashu ba'dir ra'si min dzakarin aw unsa aw khuntha. Rukun yang nomor 4 ya, atau pembagian yang keempat dari rukun-rukunnya wudu atau fardunya wudu adalah mengusap sebagian kepala baik dari laki-laki, perempuan atau wandu. Au mashu ba'di sya'rin fi haddir ra'si, atau mengusap sebagian rambut yang masih ada di batasan kepala. Wala tata'ayyanu al-yadu lil mashi bal yajuzu bi hirfatin wa ghairiha. Untuk mengusap menggunakan tangan itu tidak tertentu alias tidak dibatasi hanya menggunakan tangan ya untuk kasus mengusap. Akan tetapi seseorang itu juga boleh mengusap menggunakan hirqah atau kain lap, wa ghairiha dan yang lain yang sejenis dengan kain lap. Walau wasala rasahu badla mashiha jaza. Kalau seandainya orang yang melaksanakan wudhu itu membasuh kepalanya langsung sebagai pengganti dari menggunakan tangannya untuk mengusap sebagian kepala tadi, maka itu hukumnya boleh. Jadi dia itu ketika wudhu kan minimalnya itu kan mengusap sebagian kepala, tapi dia itu tidak, kepalanya itu langsung dibasuh, mungkin menyalakan keran langsung gini ya, mungkin seperti itu, atau mungkin nggak pakai tangan langsung gini itu boleh. Kemudian walau wadu ayatahu al-mablulata walam yuharrikha jaza. Kemudian kalau orang yang melaksanakan wudhu itu meletakkan tangannya yang sudah dibasahi di kepalanya ya, kemudian tangannya itu didiamkan saja, cuma diletakkan tanpa digerakkan, maka itu juga boleh. Itu ya. Itu untuk terjemahnya, kurang lebihnya seperti itu ya. Kemudian kita langsung masuk ke pembahasan i'rabnya. Wa rabi'u, wawnya wa ataf, ar-rabi'u menjadi ma'tuf, untuk ma'tuf alaihnya adalah lafaz asalisu ya, nyambung. Yang asalisu menjadi ma'tuf, untuk ma'tuf alaihnya adalah lafaz asani. Yang asani menjadi ma'tuf alaihnya adalah lafaz ahadumba. Nyambung itu ya. Dan selain sebagai ma'tuf, ar-rabi'u di sini juga posisinya sebagai mubtada ya. Dan kemarin sudah saya singgung bahwa untuk ar-rabi'u, asalisu, asani itu asalnya adalah al-qismu ar-rabi'u. Jadi dia itu membuang mausuf gitu. Nah, berhubung mausufnya ini dihilangkan atau dibuang, maka posisi naat ini yang mengambil posisinya mausuf tadi. Berhubung posisi mausuf tadi adalah sebagai mubtada, maka di sini posisinya naat berubah menjadi mubtada gitu ya. Al-qismu ar-rabi'u. Kemudian mashu ba'di ra'si sebagai khabarnya ar-rabi'u. Dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhamma pada mudhofnya pada lafaz mashu. Dan kemarin sudah saya spill bahwa kalau di kitab-kitab i'rab yang lain itu yang menjadi di sini khabar ya, yang menjadi khabar itu yang mudhofnya saja, yang mudhof ilah tidak dihitung gitu. Nah, untuk mashu itu adalah masdar dari masaha yang sahu. Untuk ba'di adalah kalimat isim yang harus diidhofahkan, berarti dia itu isim jamid. Kemudian ar-ra'si adalah isim jamid lagi. Tuh. Kemudian min dzakarin, jar majrur, huruf jarnya min, majrurnya adalah lafaz dzakarin yang berubah isim mufrad plus segotnya adalah isim jamid. Untuk min di sini saya cocoknya itu menjadikannya memiliki faedah bayanul jinsi. Kalau kalian setuju yang mana? Yang bayanul jinsi atau yang lain, silahkan tulis di kolom komentar gitu ya. Au-unsa, ini aunya huruf ataf, unsa menjadi ma'tuf, untuk ma'tuf alaihnya adalah lafaz dzakarin. Nah, berhubung ma'tuf alaihnya yaitu lafaz dzakarin itu dibaca jar, maka unsa di sini juga dibaca jar majrur ya. Untuk tanda jarnya adalah kasroh yang muqaddarah.
kasrah yang dikira-kirakan. Sebab unsa di sini adalah isim maqsur. Tanda i'rab dari isim maqsur baik rafa, nasab ataupun jar itu dikira-kirakan. Sebagaimana bait Alfiyah, fat awwalu i'rabu fihi qudira jami'uhu wa walladhi qad usira. Seperti itu. Untuk singkat dari unsa ya isim jamid gitu ya. Kemudian au khunsa. Aunya huruf ataf, unsa menjadi maktuf. Untuk maktuf alihnya adalah lafaz unsa. Sama-sama isim maksur, maka unsa di sini dibaca jar juga, tanda jarnya juga kasrah yang dikira-kirakan. Unsa singkatnya juga isim jamid. Kemudian au mashu ba'di sya'rin. Aunya merupakan huruf ataf, ya mashu ba'di sya'rin menjadi maktuf. Untuk maktuf alihnya adalah lafaz mashu ba'di ra'si. Itu. Jadi ini ya ataf kalimat ke kalimat ya, bukan jumlah di sini. Dan di sini untuk maktufnya berupa idhofah, mashu sebagai mudhof, ba'di sebagai mudhof ilah pertama, sya'rid sebagai mudhof ilah yang kedua. Mashu masdar dari masaha yamsahu, ba'di isim jamid dan dia harus diidhofahkan ke kalimat lain, sya'rid isim jamid ya. Kemudian fi haddir ra'si, jar majrur, huruf jarnya fi, majrurnya adalah lafaz haddir ra'si. Tapi semestinya kalau di kitab i'rab yang lain, di sini yang dijabar oleh fi itu yang haddinya, sedangkan ar-ra'si itu dibaca jar sebab posisinya sebagai mudhof ilaih. Ya semestinya seperti itu ya. Kemudian untuk fi di sini punya faedah dzarfiyah ya, dan di sini menunjukkan keterangan tempat, dzaraf makan. Kemudian wala tata'ayyanu. Kalau untuk versi saya itu cocoknya menjadikan waw ini adalah waw istiqnaf. Dia mengawali jumlah baru karena jumlah yang ini itu pembahasannya sudah beda dengan jumlah sebelum-sebelumnya. Sehingga itu tadi waw istiqnaf. Cuman kalau kalian tidak setuju, misalkan kalian punya opsi ini waw ataf, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, oke? Kemudian la tata'ayyanu, la-nya merupakan la nafi, tata'ayyanu adalah fi'il mudhari' yang dibaca rafa, tanda rafa'nya menggunakan dhamma. Sebab fi'il mudhari' ini tidak kemasukan amil nasab ataupun amil jazm. Ta'ayyana ya ta'ayyanu gitu. Kemudian al-yadu menjadi fa'il dari tata'ayyanu, dibaca rafa, tanda rafa'nya menggunakan dhamma sebab al-yadu adalah isim mufrad dan dia adalah isim jamid. Kemudian lil mashi ini adalah jar majrur, huruf jarnya lam, majrurnya adalah lafaz al-mashi yang berupa isim mufrad yang mana singkatnya adalah masdar. Untuk faedah dari lamnya di sini apa ya yang pas? Kalau di Alfiyah wa lamu lil milki wa shibhi wa fi ta'tiyadid aidan wa ta'lilin kufi. Kira-kira kalau menurut kalian yang pas itu yang mana? Coba nanti saya cek, cuman ini saya bikin video ini masih bingung sehingga ketika proses saya ngedit alias di sebelah saya ini berarti saya sudah mencantumkan faedah lam yang tepat menurut saya ini apa gitu ya. Jadi nanti video ini kan saya edit gitu, sebelah saya ada teks, nah di teks itu dijelaskan faedah lamnya itu apa. Nah itu menurut saya. Kemudian bar yajuzu, bar di sini adalah huruf ataf, yajuzu adalah fi'il mudhari' yang posisinya juga sebagai maktuf. Untuk maktuf alihnya adalah lafaz la tata'ayyanu tadi ya. Dan di sini fi'il mudhari'nya dibaca rafa, tanda rafa'nya menggunakan dhamma sebab fi'il mudhari' ini adalah fi'il mudhari' yang shafihul akhir dan tidak kemasukan amil nasab ataupun amil jazm. Kemudian fa'il dari yajuzu adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke al-masku, mengusap ya. Akan tetapi mengusap itu juga boleh bihirqah seperti itu. Kemudian bihirqatin jar majrur, huruf jarnya ba, majrurnya adalah lafaz hirqatin yang berupa isim mufrad ya, sehingga tanda jarnya di sini menggunakan kasrah ya, dan hirqah adalah isim jamid. Kain lap, apa kain lap? Kan enggak punya tasrifan gitu. Kemudian wa ghairiha, wawnya waw ataf, untuk ghairiha adalah maktuf, untuk maktuf alaihnya adalah lafaz hirqatin seperti itu. Berhubung maktuf alaihnya dibaca jar, maka di sini juga dibaca jar ghairiha seperti itu. Dan di sini susunannya adalah idhofah, ghairi sebagai mudhof,
ha sebagai mudhof ilaih. Untuk ghairi adalah kalimat isim yang harus diidhofahkan. Kemudian untuk ha adalah isim dhamir yang mabni sehingga ha di sini fi mahalli jar. Seperti itu. Kemudian walau ghusala, wawunya waw istinaf. Kemudian lau merupakan huruf syarat sebagaimana bait alfiyah lau harfu syartin fi mudin kausin itu. Kemudian untuk ghusala adalah fi'il madhi yang mabni fathah dan juga ini sebagai fi'il syarat. Kemudian untuk fa'il dari ghusala adalah dhamir mustatir takdirannya huwa dan huwa ini kembali ke al-mutawaddi'u, orang yang melaksanakan wudu. Kemudian ra'sahu menjadi maf'ul bih dari ghusala, dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah pada lafaz ra'sanya pada mudhofnya. Di sini berupa idhofah, ra'sa sebagai mudhof, hu sebagai mudhof ilaih. Ra'sa atau ra'sun adalah isim jamid. Kemudian untuk hu di sini isim dhamir yang mahal jar. Kemudian badana mashiha. Ini redaksi badana mashiha kalau di kitab Hasyiah Al-Bajuri itu tidak ada. Kalau di kitab Hasyiah Al-Bajuri itu langsung walau ghusala ra'sahu jaza gitu. Tapi kalau di kitab Fathul Bari, baik yang cetakan yang saya pakai ini ataupun cetakan yang lain tadi sempat saya cek, itu semuanya ada badana mashiha, sehingga mau nggak mau ini harus saya bahas. Sehingga badana mashiha di sini saya jadikan sebagai maf'ul mutlak. Yang mana di sini berupa idhofah ya, badala sebagai mudhof, mashi sebagai mudhof ilaih yang pertama, ha sebagai mudhof ilaih yang kedua. Maf'ul mutlak hukumnya itu nasab ya, tanda nasabnya di sini menggunakan fathah pada mudhofnya. Badala itu ya. Kalau di kitab Alfiyah gimana itu bait maf'ul mutlak? Al-masdarus mumasi wa zamani mit matlulayu fi'li ka'amni mit amid. Ya, itu ya baitnya ya. Seperti itu. Dan kalau kalian misalkan tanya dari 3 faedah maf'ul mutlak yang disebutkan taukid dan au-nau'ad yubinun au-adat itu, untuk konteks ini itu punya faedah apa? Kalau menurut saya ini punya faedah nau. Ya, nau dari apa? Nau dari ini mengusap kepala, jadi jenisnya itu bukan mengusap kepala lagi tapi langsung kepalanya dibasuh gitu ya. Itu kalau dari saya ya. Kalau misalkan kalian tidak setuju tolong komentar itu ya. Badala singkatnya adalah masdar, kemudian mashi juga masdar, ha adalah isim dhamir yang mahal jar. Kemudian jaza adalah fi'il madhi yang sekaligus juga sebagai jawab dari ghusala tadi. Dan jaza di sini untuk fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke ghuslu ra'sihi. Maka boleh, apa yang boleh? Yang boleh adalah membasuh kepalanya orang yang wudu tadi. Kemudian walau wadu'a, wawunya saya jadikan sebagai wawu istinaf boleh, wawu ataf juga boleh, tapi saya lebih condong menjadikannya sebagai wawu ataf. Kemudian yang lau wadu'a itu adalah maktuf, untuk maktuf alaihnya adalah lau ghusala. Dan lau di sini merupakan huruf syarat, wadu'a adalah fi'il syaratnya yang berupa fi'il madhi mabni fathah, dan untuk fa'il dari wadu'a adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa kembali ke al-mutawaddi, orang yang wudu. Kemudian yadahu adalah maf'ul bih dari wadu'a, dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah pada mudhofnya pada lafaz yada. Di sini berupa idhofah, yada sebagai mudhof, hu sebagai mudhof ilaih. Yada atau yadun adalah isim jamid, hu di sini isim dhamir yang mahal jar. Kemudian al-mablulata menjadi sifat atau naat dari yadahu. Ya, dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah. Sebab al-mablulata di sini isim mufrad, untuk senggotnya dia adalah isim maf'ul. Untuk fi'ilnya kalau saya cari-cari yang pas itu yang bala ya bulu, tapi artinya itu bukan kencing alias mablulatun. Kalau taknya dihinakan al mablulu, jadi mablulun artinya itu yang dibasahi, itu bukan yang dikencingi ya gitu. Jadi asalnya bala ya bulu gitu ya. Kemudian walam yuharrikha, wawunya waw ataf, lam yuharrikha adalah maktuf, untuk maktuf alaihnya adalah lafaz lau wadu'a atau wadu'a saja juga boleh gitu ya. Di sini untuk maktufnya kalau kita perjelas satu persatu, lam merupakan huruf jazm dan dia menjazmkan satu fi'il mudhari sebagaimana bait alfiyah
bila wala min taliban dok jasma fi fi'li hakada bila wala ma. Kemudian yuharrik adalah fi'il mudhari yang dibaca jazm, tanda jazmnya menggunakan sukun. Sebab fi'il mudhari ini adalah fi'il mudhari yang sahihul akhir. Sudah. Kemudian untuk fa'il dari yuharrik adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke al-mutawaddi, orang yang wudu. Dan orang yang wudu itu tidak menggerakkannya gitu. Kemudian ha adalah isim dhamir yang posisinya sebagai maf'ul bih dari yuharrik atau lam yuharrik, lamnya berhitung juga gak masalah. Sehingga ha di sini fi mahalli nasbin, seperti itu. Kemudian jaza adalah fi'il madhi yang menjadi jawab dari law wadu'a atau wadu'a saja juga boleh, karena yang menjadi fi'il syaratnya itu wadu'a itu. Dan untuk fa'il dari jaza adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke wad'u yadihi, meletakkan tangannya si mutawaddi. Itu untuk fa'ilnya, yang mana kembalinya ke wad'u yadihi, si mutawaddi meletakkan tangannya yang basah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian, dan insya Allah untuk pembahasan selanjutnya yaitu rukun wudhu yang nomor 5, yaitu membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Insya Allah akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.